Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi suspensi oral yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, Farmakope Indonesia edisi 4. Yang kedua, Farmakope Indonesia edisi 3 dan Fornas edisi 2. Yang pertama, menurut Farmakope Indonesia edisi 4, suspensi oral adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pangoroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. Terus yang kedua, ada Farmakope Indonesia edisi 3, yaitu suspensi oral adalah sediaan cair yang menggunakan partikel-partikel padat terdispersi dalam suatu pembawa cair dengan flowering agent yang cocok yang dimaksudkan untuk pemberian oral. Yang ketiga, ada Fornas edisi 2, yaitu suspensi adalah sediaan cair yang mengandung obat padat, tidak melarut dan terdispersikan sempurna dalam cairan pembawa, atau sediaan padat terdiri dari obat dalam bentuk serbuk halus, dengan atau tanpa zat tambahan yang akan terdispersikan sempurna dalam cairan pembawa yang ditetapkan. Selanjutnya, yaitu macam-macam suspensi. Baiklah, di sini ada yang pertama, yaitu berdasarkan penggunaan. Ada di Farmakope Indonesia edisi 4 di tahun 1995. Yang pertama, ada suspensi oral, yaitu sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pangoroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. Yang kedua, ada suspensi topikal, yaitu sediaan cair mengandung partikel-partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan kulit. Yang ketiga, ada suspensi tetes telinga, yaitu sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Yang keempat, suspensi optalmik, yaitu sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu berdasarkan istilah. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu pertama susu, kedua magma, dan ketiga lotion. Yang pertama ada susu, yaitu untuk suspensi dalam pembawa yang mengandung air yang ditunjukkan untuk pemakaian oral. Contohnya ya susu magnesia. Yang kedua ada magma, yaitu suspensi zat padat anorganik dalam air seperti lumpur. Jika zat padatnya mempunyai kecenderungan terhidrasi dan teragregasi kuat yang menghasilkan konsistensi seperti gel dan sifat geologi thixotropik. Contohnya yaitu magma bentonit. Yang ketiga, yang terakhir ada lotion untuk golongan suspensi topikal dan emulsi untuk pemakaian pada kulit. Contohnya lotion calamine. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian ketiga, yaitu berdasarkan sifat. Yang pertama ada suspensi deflokulasi dan yang kedua suspensi flokulasi. Untuk suspensi deflokulasi, saya akan menjelaskan poin-poinnya, yaitu yang pertama, gaya tolak-menolak di antara dua partikel menyebabkan masing-masing partikel menyelip di antara sesamanya pada waktu mengendap. Yang kedua, partikel yang terdispersi merupakan unit tersendiri dan apabila kecepatan sedimentasi bergantung daripada ukuran partikel tiap unit, maka kecepatannya akan lambat. Untuk keunggulannya, yaitu pertama, sistem deflokulasi akan menampilkan dosis yang relatif homogen pada waktu yang lama karena kecepatannya sedimentasinya yang lambat. Untuk kekurangannya, yaitu apabila sudah terjadi endapan sukar sekali di redispersi karena terbentuk massa yang kompak. Terus yang kedua ada suspensi flokulasi.
Untuk poin pertamanya yaitu cairan supernatan pada sistem deflokulasi cepat sekali bening yang disebabkan folkul-folkul yang terbentuk cepat sekali mengendap dengan ukuran yang bermacam-macam. Di sini ada keunggulan dan kekurangannya. Yang pertama, untuk keunggulannya yaitu sedimentasi pada tahap akhir penyimpanan akan tetap besar dan mudah diredispersi. Untuk kekurangannya yaitu dosis tidak akurat dan produk tidak elegan karena kecepatan sedimentasinya tinggi. Ya, terus poin yang selanjutnya ada flokulasi dapat dikendalikan dengan pertama, kombinasi ukuran partikel, kedua, penggunaan elektrolit untuk kontrol potensial zeta, yang ketiga, penambahan polimer dapat mempengaruhi hubungan struktur partikel dalam suspensi. Baiklah, untuk slide selanjutnya ada pembuatan suspensi sistem flokulasi. Pertama-tama, partikel diberi zat pembasah dan dispersi medium. Yang kedua, lalu ditambah zat pemflokulasi biasanya ya berupa larutan elektrolit, surfaktan, atau polimer. Untuk yang ketiga, selanjutnya yaitu diperoleh suspensi flokulasi sebagai produk akhir. Selanjutnya, apabila dikehendaki agar flok yang terjadi tidak cepat mengendap, maka ditambah struktur vehicle. Yang kelima, yang selanjutnya yang terakhir yaitu produk akhir yang diperoleh ialah suspensi flokulasi dalam struktur vehicle. Slide selanjutnya yaitu syarat suspensi. Dia ada di Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995. Yang pertama, di sebelah kanan ada suspensi tidak boleh diinjeksikan secara IV dan intraktekal. Yang kedua, sebelah kanan yaitu suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Selanjutnya yang sebelah kiri ada suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Yang keempat sebelah kiri yaitu suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Baiklah, slide selanjutnya yaitu penilaian stabilitas suspensi. Di sini nanti ada 4, yaitu volume sedimentasi, kedua derajat flokulasi, ketiga metode rheologi, yang keempat perubahan ukuran partikel. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, volume sedimentasi adalah suatu rasio dari volume sedimentasi akhir terhadap volume mula-mula dari suspensi sebelum mengendap. Yang kedua, ada derajat flokulasi adalah suatu rasio volume sedimentasi akhir dari suspensi flokulasi terhadap volume sedimentasi akhir suspensi deflokulasi. Yang ketiga, metode rheologi berhubungan dengan faktor sedimentasi dan redispersibilitas, membantu menemukan perilaku pengendapan, mengatur vehicle dan susunan partikel untuk tujuan perbandingan. Yang keempat, terakhir, yaitu perubahan ukuran partikel. Digunakan cara yaitu temperatur diturunkan sampai titik beku, lalu dinaikkan sampai mencair kembali. Dengan cara ini dapat dilihat pertumbuhan kristal, yaitu pokok menjaga tidak terjadinya perubahan ukuran partikel dan sifat kristal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Di sini ada 4 poin. Yaitu yang pertama, ukuran partikel. Ukuran partikel erat hubungannya dengan luas penampangan partikel tersebut, serta daya tekan ke atas dari cairan suspensi itu. Yang kedua, kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran dari cairan tersebut. Makin kental suatu cairan, kecepatan alirannya makin turun atau mengecil. Yang ketiga, jumlah partikel. Apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas karena
sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Yang terakhir, yang keempat, sifat atau muatan partikel. Dalam suatu suspensi, kemungkinan besar terdiri dari beberapa macam campuran bahan yang sifatnya tidak terlalu sama. Baiklah, ini dia kesimpulannya. Suspensi adalah sediaan cair yang terdiri dari dua fase, yang masing-masing fase apabila terdapat di alam tidak akan bisa disatukan atau digabungkan. Sediaan suspensi secara garis besar ada tiga jenis, yaitu suspensi oral, suspensi topikal, dan suspensi otik. Cara pembuatan suspensi ada dua, yaitu metode dispersi dan metode prestipasi. Yang keduanya membutuhkan suspending agent dalam prosesnya, baik suspensi agent yang berasal dari alam maupun sintetik. Baiklah, ini dia presentasi saya atau penjelasan saya tentang suspensi oral. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Dan terima kasih sudah menyaksikan atau menonton video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.